Dari reruntuhan yang ditemukan di sekitar candi, kepalanya sudah tidak ada, tinggal badannya saja. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Halo semuanya, pemirsa di rumah, penonton setia Duta Film Kediri dimanapun Anda berada. Episode kali ini akan kami bahas tentang Candi Simping. Kira-kira di mana ya letak Candi Simping ini? Apa sih kegunaannya? Siapa yang membangun? Dan untuk apa candi ini dibangun? Simak penjelasan selengkapnya sesaat lagi. Candi Simping adalah tempat pendarmaan Raden Wijaya, yakni raja pertama dari dinasti Majapahit yang bergelar Sri Kertarejasa Jayawardana. Keterangan ini terdapat pada Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Disebut juga Candi Sumberjati karena terletak di Desa Sumberjati, Kecamatan Surawadang, Daerah Kademangan, Blitar Selatan. Candi Simping dibangun pada masa Kerajaan Majapahit sebagai tempat pendarmaan dari Raden Wijaya. Terkait pemilihan letaknya, pada masa itu Blitar merupakan daerah yang pasti akan dilewati antara Kerajaan Daha atau Kediri dan Tumapel atau Malang. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti kapan candi ini dibangun. Para ahli menduga bahwa Candi Sumberjati didirikan pada tahun 1321 Masehi. Pendapat tersebut didasarkan pada fakta bahwa 12 tahun setelah wafatnya Raden Wijaya, yakni pada tahun 1309 Masehi, akan diadakan upacara pembakaran mayat. Karena angka 12 dalam bahasa Jawa adalah rolas, yakni rohe pun telas. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Candi Sumberjati dibangun pada masa Raja kedua Majapahit, yaitu Raden Jayanegara atau Kalagemet. Selain sebagai makam, fungsi Candi Sumberjati adalah untuk tempat pemujaan. Dari Kitab Negara Kertagama, diketahui bahwa Raja keempat Majapahit, yakni Hayam Wuruk, pernah mengunjungi Candi Sumberjati dalam perjalanannya ke Lodaya pada tahun 1363 Masehi. Karena melihat banyak kerusakan pada Candi Sumberjati, Raja Hayam Wuruk lalu melakukan upaya untuk memperbaikinya. Ada beberapa bangunan candi yang diperbaiki pada masa Raja Hayam Wuruk. Salah satunya adalah Menara Rusa pada struktur candi yang pada awalnya miring ke arah barat dan sekarang telah dikembalikan lagi ke arah timur. Oleh karena itu, dapat dipahami ya, mengapa Raja Hayam Wuruk yang merupakan seorang cucu dari Raden Wijaya sering menyempatkan diri di setiap kunjungannya ke daerah Blitar untuk mampir ke Candi Simping.
Saat ini Candi Simping dalam keadaan berupa reruntuhan. Namun siapa sangka, candi ini juga merupakan tempat persemayaman abu jenazah Raden Wijaya, yakni raja dari negeri Kerajaan Majapahit dalam perwujudannya sebagai Harihara atau gabungan Wisnu dan Siwa. Konstruksi gambar yang dibuat oleh Dinas Kepurbakalaan menggambarkan candi ini indah, tinggi, dan ramping. Pada batur candi setinggi 75 cm dengan panjang 600 cm dan lebar 750 cm terpahat relief berbagai macam binatang. Di antaranya ada singa, angsa, merak, burung garuda, babi hutan, dan kera. Di sisi barat terdapat tangga atau flight step yang dulu digunakan sebagai jalan masuk ke ruangan candi. Sedangkan di tengah-tengah batur candi terdapat batu berbentuk kubus dengan ukuran 75 cm. Pada bagian atas batu ini dipahat relief kura-kura dan naga yang saling mengait mengitari batu tersebut dan nampak sangat indah. Para sejarawan memperkirakan batu tersebut berfungsi sebagai tempat sesaji. Pada badan candi yang direkonstruksi di halaman candi terdapat hiasan-hiasan bermotif sulur-sulur dan bunga. Sementara pada mustaka candi terdapat pelipit-pelipit garis dan bingkai padma, yakni bunga teratai. Dari reruntuhan yang ditemukan di sekitar candi, diperkirakan Candi Simping ini berbentuk ramping, sebagaimana bentuk candi-candi di Jawa pada umumnya. Di atas pintu utama dipahat kepala kala yang kelihatan sangat menyeramkan sebagai penjaga pintu pahatan kepala kala, seperti umumnya kepala kala model Jawa Timuran, tidak dilengkapi dengan makara. Namun sayangnya, pahatan patung kepala kala ini sekarang nampak berserakan di halaman candi. Di halaman candi di sebelah timur laut terdapat 3 buah lingga yoni kecil. Pada bagian bawah lingga untuk menancapkan ke yoni tersebut berbentuk segi 4, sedangkan di bagian atas bersegi 8. Di dekat lingga yoni ini ada beberapa patung yang sudah rusak. Sedangkan di sudut tenggara halaman candi terdapat patung singa yang duduk di atas padmasana. Sayang, patung singa ini kepalanya sudah tidak ada, tinggal badannya saja. Kondisi Candi Simping tidaklah memungkinkan untuk dipugar, karena terlalu banyak bagian candi yang telah hilang. Walaupun begitu, Candi Simping sangatlah terawat. Dilihat dari reruntuhan batu di sekitar pondasi yang tertata rapi dan terlihat indah. Dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan, candi itu merupakan tempat perabuan dari Raden Wijaya selain di Candi Brahu, Trowulan, Mojokerto. Peneliti di Balai Arkeologi Yogyakarta menuliskan bahwa Kitab Kakawin Negara Kertagama mencatat Raden Wijaya meninggal pada tahun Saka 1231 atau 1309 Masehi dan didarmakan di Simping dengan sifat siwaitis dan di Antapura dengan sifat buditis. Selain itu, di Candi Simping ada arca setinggi 2 meter yang kini telah disimpan di Museum Nasional Jakarta. Baiklah pemirsa, demikian tadi gambaran umum penjelasan tentang Candi Simping. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu.
kanang kue king paluan-wan yang Betawi. Beredek, beredek, uri lampah sirup